Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Nasrullah Aziz, teknisi listrik dan jaringan di kantor UPBU kelas 3 Ayawasi. Kali ini kita akan membahas materi agenda 4, yaitu habituasi dan aktualisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu habituasi. Habituasi secara harfiah diartikan sebagai proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Habituasi dapat disebut juga penciptaan situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan peserta melakukan proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai kriteria tertentu. Contoh habituasi sebagai berikut. Tinggal di perumahan samping bandara tentu sangat mengganggu waktu tidur karena berisik mesin pesawat. Namun karena kebiasaan juga, kenyamanan tidur di pinggir bandara tiada beda dengan tidur di kamar hotel bintang 5 yang kedap suara. Yang berikutnya adalah aktualisasi. Apa itu aktualisasi? Aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang berarti nyata atau benar-benar terjadi atau sesungguhnya ada. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual atau nyata atau terjadi atau sesungguhnya ada. Adapun proses yang perlu dilakukan berdasarkan pengertian aktualisasi dalam suatu proses pembelajaran atau pelatihan adalah bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan, memperhatikan tuntunan pembelajaran yang telah dipelajari. Pada pembelajaran agenda 4 ini kita akan dituntut untuk menentukan isu strategis yang terjadi di lingkungan kerja kita. Apa itu isu? Isu secara umum adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Pengertian isu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desas-desus. Isu juga dapat diartikan sebagai subjek penting yang didiskusikan atau diperdebatkan orang-orang. Itulah yang dimaksud dengan isu. Berikut adalah kemampuan yang harus dimiliki dalam menetapkan isu. Yang pertama adalah environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua adalah problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga adalah kemampuan analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program, atau kegiatan, atau tahap kegiatan. Setelah kita menemukan isu yang akan kita bahas, kita harus menilai isu tersebut dengan metode USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua adalah seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan jika tidak segera ditanggulangi. Yang ketiga adalah grow, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.